Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak bunda yang solih dan solihah? Hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3 dan 4. Selamat belajar. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek bisa dimainkan oleh 2 orang sampai 5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Sebelumnya, kamu harus mendiskusikannya dengan temanmu cara bermainnya. Permainan engklek, jumlah pemain 2 sampai 5 orang. Peralatannya yang pertama dibutuhkan pecahan genting, yang kedua tepung untuk garis batas atau kapur. Cara bermainnya, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Yang kedua, siapkanlah gacu sebelum bermain. Lemparlah gacu ke salah satu petak. Petak yang ada gacunya tidak boleh diinjak atau ditempati. Lompatlah ke petak berikutnya dengan menggunakan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu tidak boleh diinjak dengan 2 kaki. Pemain lainnya tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Pemain yang memiliki sawah paling banyak adalah pemenangnya. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorik. Nah, beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. Lalu, apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Permainan engklek membutuhkan keterampilan berjalan, berlari, dan melompat. Kemudian, apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jelaskan. Ya, saya dapat melakukannya dengan baik. Kemudian, ceritakan pengalaman bermain engklek kepada temanmu. Apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? Kesulitan yang saya hadapi adalah saat melompat sawah milik pemain lain. Kemudian, apa yang berhasil kamu capai? Saya berhasil mendapatkan beberapa petak atau sawah. Kemudian, apa manfaat permainan engklek bagimu? Nah, manfaatnya adalah melatih gerak lokomotor berjalan, berlari, dan melompat. Nah, selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga memiliki banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih lanjut tentang budaya Fahombo Batu dan lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Dengarkan gurumu saat bercerita. Tulislah gagasan pokok dan pendukungnya pada diagram yang ada. Fahombo Batu. Tradisi Fahombo Batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal sebagai dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah tradisi Fahombo Batu berasal dari suku Nias. Gagasan pendukungnya adalah suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Yang kedua, lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Kemudian paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah tradisi melompat batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda.
Gagasan pendukungnya adalah mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat. Gagasan pendukungnya adalah baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Kemudian, sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Nah, kita biasa menemui gendang di bawah wilayah Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, maka makin nyaring bunyinya juga. Nah, bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi, sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding dengan keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda dan permukaannya keras. Yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Kemudian, untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam, dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung dan kerdam. Nah, macam-macam bunyi mantul. Yang pertama, gaung dan kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang kedua, gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucap. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh dari permukaan keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dengan keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini Bu Mimin, penjual makanan di kantin SD 1 Nusantara, sering kali tampak sedih. Siti dan teman-temannya memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah karena ia membutuhkan biaya untuk
membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah. Bu Mimin Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Jadi, jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama temanmu? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantumu. Yang pertama, jenis bantuan apa yang kamu dan teman-temanmu berikan? Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Sikap apa saja yang kamu dapat praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Nah, jawabannya yang pertama, membantu Bu Mimin berjualan di kantin. Yang kedua, saya akan melayani para pembeli dengan sebaik-baiknya dan bersikap ramah dan sopan. Yang ketiga, menjaga makanan agar tetap bersih dan sehat. Yang keempat, uang hasil penjualan akan kami berikan kepada Bu Mimin tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. Yang kelima, jujur, saling bekerja sama, bekerja keras, dan saling tolong-menolong. Baiklah, pembelajaran hari ini tentang gagasan pokok, tentang bunyi, dan tentang cerita Bu Mimin. Semoga anak-anak Bunda bisa memahami pembelajaran kita hari ini. Jadi, jikalau anak-anak belum paham atau belum mengerti materi yang Bunda sampaikan, bisa japri Bunda ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.